Bapak termasuk terkejut juga? Tadi saya sempat Iya dong, karena undang-undangnya jelas yang namanya laut nggak boleh disertifikat. Dan seorang Menteri KKP tidak tahu apapun bahwa 30 km pagar laut itu ternyata dimiliki oleh dua perusahaan. Sebagian dari situ dimiliki oleh dua perusahaan. Saya tahu. Itu belum terbukti loh. Oke, kalau begitu saya ulang pertanyaannya. Bapak kaget karena ternyata 30 km pagar laut itu memiliki hak guna bangunan dan hak milik. Jadi gini. Ada 30 km pagar laut di situ yang dipagar dari bambu itu, terstruktur pagarnya di situ. Lalu kemudian di sekitar situ itu ada HGB, ya, hak guna bangunan atau sertifikat lah apapun namanya yang ada di dalam laut yang terendam dengan air itu. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena tidak boleh ada sertifikat di dalam laut, itu nggak bisa, gitu. Undang-undangnya kan begitu mengatakan. Jadi kalau sampai itu ada, wah, baru pikiran saya kepikir, oh ini tujuannya untuk ke sana. Itu saya lalu kemudian, oh tujuannya untuk ke sana kemana? Ya lalu saya sampaikan, oh kalau gitu ini bisa jadi untuk kepentingan reklamasi secara natural. Saya katakan begitu. Nah, terhadap yang dikasihkan sertifikat itu kan begitu. Tapi saya tidak bisa menunjuk langsung, kan nggak boleh. Nanti saya ditunjuk, saya dituntut lagi. Kan kira-kira kenapa takut? Ya kalau salah, ntar gimana? Kalau salah ternyata dia enggak, kan bisa jadi dia enggak. Kan Bapak punya perangkat semua, Bapak sudah melihat, Bapak memiliki perangkat untuk mengetahui semuanya. Kementerian Menteri BPN, ATR BPN juga sudah memberikan indikasi yang... Iya, kita sudah kita sekarang kerjasama dengan ATR BPN. Jadi sudah rapat dengan menterinya, sudah ketemu sama menterinya, mereka melakukan investigasi. Kita tunggu aja hasil dari investigasinya si ATR BPN juga. Tapi sisi lain kami tetap mencari siapa yang melakukan pemagaran itu. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ketemu nih. Kalau kita bisa ketemu gini kan jadi bagus. Tapi bahwa kemudian koordinasinya dengan dengan kementerian lembaga yang terkait kita lakukan. Ya, kalau mengutip narasi dari Profesor Mahfud yang sangat kurang dari penekanan seperti menteri menteri KKP ya teman-teman ya, itu adalah narasi hukumnya, siapa yang bertanggung jawab itu bisa dipidana, itu yang diterangkan oleh Prof Mahfud. Kok tidak ada narasi siapa yang bertanggung jawabnya? Ini ya teman-teman yang dipersoalkan ya, karena itu bukan hal remeh ya, kedaulatan negara itu kan ya. Kita lanjut videonya. Pertanyaannya, kenapa Pak Treng justru terlihat melawan perintah presiden? Ya, sebetulnya sama-sama perintah presiden. Karena saya menyegel juga melapor kepada presiden. Presiden kan juga terlaporkan dari apa yang kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua, seperti tadi, frameworknya itu kan seperti biasa, begitu disegel, diproses dulu. Berarti inilah penyakitnya kita bahwa atau pejabat bahwa mengerjakan segala sesuatu business as usual. Padahal ada satu skandal 30 km pagar laut yang secara misterius terbangun di situ, dan cuman inilah framework kami. Pak Treng, penjelasan ini tidak. Jadi maksud saya frameworknya seperti itu, lalu kemudian tiba-tiba ada mulai dibongkar, kan ada bagusnya juga koordinasi harusnya. Tapi oke, karena habis itu kemudian kita kumpul, saya berjumpa dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, lalu kita sepakat ya 2 hari mundur, kita koordinasi dulu sama semua pihak. Tujuannya supaya secara legal betul ini loh. Jadi kita libatin juga partisipasi nelayan, selain juga pasukan dari KKP dan juga pasukan dari TNI Angkatan Laut. Jadi 3 pilar, 3 hal ini yang kemudian bersama-sama kemarin waktu hari Rabu itu kita lakukan. Dan sekarang terus sampai hari ini. Saya mau garis bawahi apa yang kata Bapak soal koordinasi. Ya. Apakah kemudian ada semacam ego, kok nggak lapor gue? Ya enggak juga sih ya, sebenarnya enggak juga seperti itu ya. Tapi kalau andaikan koordinasi lebih ke arah, andaikan misalnya Kolonuwun dulu dengan Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan baru sepertinya oke, sama-sama kita bongkar. Atau Pak Treng sebagai Menteri merasa dilangkahi? Enggak juga gitu lah. Ya kalau
kalau ini mispersepsi sajalah kalau menurut saya, tapi misinya jelas bahwa kita kepentingannya untuk membela rakyat. Itu udah pasti confirm itu. Jadi kalau mispersepsi itu adalah kami melihatnya bahwa ini adalah bukti hukum yang harus jangan diganggu dulu nih, sekian nih. Nanti setelah itu dalam beberapa hari kita sudah dapat, kita bongkar berbareng-bareng. Itu lebih keren kayak kemarin kayak tanggal 22 kemarin gitu ya. Tapi kemudian kan itu terjadi ya, oke. Jadi ada miss sedikit ya, saya minta maaf kepada masyarakat kalau seandainya itu misalnya dianggap sebagai sebuah sesuatu yang tidak responsif ya kan, tapi pasti harusnya dilihat juga waktu kita lakukan penyegelan itu misi hati itu sudah jelas, itu adalah untuk pembelaan kepada masyarakat. Ya, respect tadi ada sedikit kata maaf gitu, dan tapi menurut saya itu sangat perlu kita apresiasi ya. Maaf kalau dirasa kurang responsif ya, memang dirasa banyak orang netizen gitu Menteri KKP ini kurang greget karena bahkan ada anggapan melawan perintah presiden gitu waktu itu. Jadi mungkin itu yang beliau maksud dengan dianggap kurang responsif dan merasa karena Menteri KKP ini tampaknya sangat berhati-hati ya dalam hal pagar laut ini. Jadi dia merasa mungkin dianggap kurang responsif dan minta maaf. Tadi itu poin bagus saya pikir. Kita simak ya argumentasi Prof Mahfud ya. Kenapa kamu membuat ini? Siapa saja yang terlibat kan gitu. Jadi menteri tidak usah takut dong. Ya, saya melihat nih soal pagar laut ini semula terjadi saling lempar tidak tahu, akhirnya ketahuan. Lalu sekarang nampaknya kementerian itu pada takut mengungkap. Itu kan masalahnya sederhana ya. Sederhana itu laut itu tidak boleh dikapling, laut itu tidak boleh dikeluarkan HGB. Ternyata keluar HGB, jelas itu adalah pelanggaran hukum. Nah sekarang apa sulitnya mengungkap itu? Oh menterinya takut, tidak perlu takut kalau menteri tidak terlibat. Kan selalu aja di kementerian ada kejahatan yang dihukum dirjennya, kepala kanwil, itu biasa. Jadi menteri yang sekarang nih, menteri ATR BPN itu kan mengeluarkan sertifikat ratusan tuh. Itu gampang maksudnya, ambil satu sertifikat siapa yang tanda tangan. Lalu menteri tidak harus ikut disalahkan karena di dalam hukum itu ada namanya delegasi kewenangan. Yang mempunyai delegasi kewenangan itulah yang tangkap pertama, lalu tanya, kenapa kamu membuat ini? Siapa saja yang terlibat kan gitu. Jadi menteri tidak usah takut dong. Kemarin saya juga melihat di mana itu di DPR Bu Titik Soeharto memimpin rapat kan, minta penyelesaian ke Pak KKP Trenggono, ditawar 20 hari, ada yang tidak setuju, belum tentu selesai 20 hari. Itu belum tentu selesai proses hukum pidananya. Kalau untuk tahu bahwa itu salah, itu tidak perlu 20 hari, seminggu aja bisa. Betul. Kami salah, ini yang keluar sekian, kira-kira yang harus ditanya ini, baru masuk ke proses hukum, itu yang lama. Kalau cuma untuk KKP menyelesaikan secara internal bahwa ini nomor sekian ini salah, ini salahnya di sini, itu paling lama seminggu bisa kok. Tapi ini ada yang membela, itu belum tentu cukup 20 hari, belum tentu cukup sekian bulan. Salah. Itu gampang kok. Itu menyelesaikan dalam arti di lingkup tanggung jawabnya, bukan menyelesaikan proses hukum pidananya gitu. Kok jadi berdebat nggak karuan? Selesai. Kok jadi berdebat nggak karuan? Ya luar biasa ya pencerahan dari Prof Mahfud. Saya juga bingung kok jadi Prof Mahfud yang sudah bukan Menko Polhukam yang bisa menjelaskan dengan sangat-sangat detail dan teknis ya. Mulai dari isu ini muncul, Prof Mahfud itu sangat detail, sangat teknis, bisa menjelaskan semua langkah-langkah apa yang harus dilakukan, bagaimana menelusurinya. Ini malah menteri yang menjabat tidak ada yang bisa bicara hal teknis dan hal detail seperti ini. Saya jadi bingung sendiri nih. Ya tadi dijelaskan oleh Prof Mahfud, ya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab nggak perlu 20 hari, seminggu bahkan sehari bisa, itu kan tinggal dicek namanya siapa yang mengeluarkan. Ya ada delegasi, dicek apakah pendelegasian itu yang melakukannya tidak benar. Ya, jadi menteri tidak perlu takut. Jadi narasi power seperti ini yang menuntut siapa yang bersalah itu kurang ya, itu yang dirasa oleh banyak orang. Narasi tentang menuntut mengejar siapa pelakunya itu masih kurang. Malah Prof Mahfud yang garang terus statementnya dan bisa memberikan pencerahan ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih?
Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga teman-teman semua selalu di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun aktivitasnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.